Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas mengenai Fundamental Research Part 1, di mana di sini kita membahas topik mengenai Intro to Fundamental Research. Sebelumnya telah dijelaskan ketika teman-teman mau membeli aset cryptocurrency tertentu, itu ada 3 jenis analysis yang harus teman-teman lakukan. Pertama adalah narrative analysis, kedua adalah technical analysis, dan ketiga adalah fundamental analysis. Jadi di sini fundamental analysis memiliki peranan sebesar 20% untuk menentukan kesuksesan trading dan investing kripto yang teman-teman lakukan. Di mana 50%-nya tetap di naratif dan 30%-nya itu di technical. Meskipun demikian, teman-teman tetap harus memahami fundamental dengan penting. Kenapa? Karena meskipun hanya 20%, tapi kalau kita bisa kuasai semuanya dan jadi 100%, itu kenapa enggak? Jadi di sini kita akan belajar mengenai analisa fundamental di market cryptocurrency. Sebenarnya apa sih analisa fundamental? Jadi analisa fundamental itu merupakan suatu analisa yang teman-teman lakukan untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu project. Jadi nilai intrinsik itu sangat berbeda dengan nilai pasar atau harga pasar, karena nilai intrinsik ini adalah nilai yang terkandung di dalam suatu project cryptocurrency tersebut. Jadi yang nilai intrinsiknya ini jauh lebih tinggi daripada nilai pasar, itu berarti suatu project dikatakan undervalue. Tapi project yang mana nilai pasarnya jauh lebih besar daripada nilai intrinsiknya, itu dikatakan project yang overvalue, atau kenaikannya tidak karena nilai intrinsik, biasanya karena hype atau faktor-faktor eksternal lain yang memang tidak bisa dianalisa menggunakan fundamental. Nah, kita akan membahas kenapa sebenarnya fundamental ini sangat penting. Di sini ada 3 alasan mengapa fundamental itu penting di kripto. Pertama, teman-teman harus mengetahui apa yang dibeli. Kedua, dapat meningkatkan keyakinan. Dan ketiga, teman-teman bisa menentukan arah investasi. Pertama, mengetahui apa yang dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Sama juga ketika kamu mau trading sesuatu, kamu mau membeli sesuatu, hal yang harus kamu perhatikan apa yang kamu beli. Jangan sampai ada istilah membeli kucing dalam karung. Jadi teman-teman beli suatu aset investasi tapi nggak tahu nih, wah saya cuma FOMO. Saya nggak tahu ini apa yang saya beli, fundamentalnya seperti apa. Nah, ketika teman-teman tidak mengetahui apa yang dibeli, itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang teman-teman lakukan. Jadi, ketahuilah apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu ketahui. Kedua, ketika teman-teman udah tahu nih apa yang dibeli, itu pasti keyakinan akan meningkat. Istilahnya di kripto adalah conviction. Jadi, conviction timbul setelah teman-teman research. Itulah kenapa ada istilah do your own research. Jadi, lakukan risetmu, riset pribadi, riset mandiri sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Jadi ketika kamu sudah meriset sesuatu, itu akan timbul conviction atau keyakinan, sehingga kalau harganya digoyang naik turun dalam jangka waktu pendek, itu kamu nggak panik. Naik juga nggak euforia, ketika turun pun juga nggak panik. Jadi kamu tahu long term view-nya seperti apa ketika kamu mengetahui apa yang kamu beli. Ketiga adalah mengetahui arah investasi. Jadi ketika kamu tahu fundamentalnya, kamu tahu apa yang kamu beli, kamu tahu nih ini tipikalnya cocok nggak untuk hold jangka panjang atau cuman spekulasi jangka pendek. Jadi dengan kamu mengetahui nilai intrinsiknya, kamu bisa mengestimasi durasi kamu akan hold project itu. Dan ketika nilai intrinsiknya emang nggak terlalu signifikan, it's not that valuable, ya teman-teman mungkin bisa gunakan aset itu untuk spekulasi jangka pendek. Jadi memang teman-teman harus memahami apa yang kamu beli dan kamu harus gimana dengan yang kamu beli itu. It's very important point. Nah, kita sebelum ngomongin masalah fundamental ya, itu dasarnya fundamental itu adalah informasi. Informasi yang kamu peroleh dari suatu proyek tertentu. Yang mana informasi itu merupakan kumpulan data ya, yang dirangkum dan disajikan ke dalam bentuk informasi, yang mana informasi tersebut dapat membantu teman-teman menilai nilai intrinsik dari suatu proyek tertentu. Lalu kira-kira alat apa aja yang teman-teman gunakan untuk mencari dan menggali informasi di market crypto? Ada beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah website, kedua adalah white paper, dan ketiga adalah sosial media. Website merupakan sumber informasi pertama dan utama di market crypto, di mana sama seperti bisnis-bisnis lainnya, altcoin is a business. Mereka selalu membuat website untuk menarik perhatian dari para investor, untuk membuat investor tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga website ini adalah informasi A1 ya istilahnya, yang mana bisa memberikan informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan di sini. Sehingga teman-teman
teman-teman, website official dari suatu project tertentu itu adalah gold mine dari informasi yang keluar. Jadi di situ teman-teman harus pastikan websitenya itu website resmi, yang mana kalau teman-teman pengen cari tahu website resmi, teman-teman bisa mencari dari website basic crypto data seperti CoinMarketCap, CoinGecko, atau CryptoSlate. Nah, biasanya mereka juga menjelaskan ya di websitenya ini, mereka ini fokusnya seperti apa, roadmap-nya bagaimana, dan siapa saja yang mengerjakan. Jadi di sini sangat lengkap, bahkan teman-teman juga bisa melihat informasi sosial media yang resmi itu dari websitenya. So, website is a must place to go ketika kamu mau berinvestasi terhadap project cryptocurrency tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa ketahui website resminya dari contohnya ini CoinMarketCap. Di bagian bawah dari project itu selalu ada tulisan website. Kamu klik di situ dan kamu cari tahu kira-kira isi website resminya ini seperti apa. Selanjutnya, informasi bisa diperoleh dari white paper. White paper ini merupakan istilahnya prospektus ya kalau di dunia saham ya. Ketika teman-teman menganalisa kinerja dari suatu emiten, ini biasanya ada prospektusnya. Nah, white paper ini merupakan official paper ya dari suatu project crypto tertentu yang mana menjelaskan bagaimana tokenomic dari project tersebut, token distributionnya seperti apa, dan bisnis model dari project ini seperti apa. Jadi kamu kulik-kulik informasi dari dalam white paper ini sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Memang pada dasarnya tidak semua informasi ini bisa dipertanggungjawabkan, tapi white paper ini turun langsung dari pemilik project atau developernya, sehingga ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah informasi langsung atau data primernya sebelum teman-teman berinvestasi. Jadi ketika mau investasi, pastikan project itu ada white papernya. Jangan kamu berinvestasi ke project kosong yang mana udah ada ticker coinnya, udah ada smart contract-nya, tapi nggak ada white papernya, nggak ada websitenya. Itu adalah project yang bodong. Jadi cek white papernya dan build conviction around that white paper. Nah, biasanya white paper juga bisa teman-teman peroleh dari contohnya ini di CoinMarketCap. Ini white paper dari Bit&Sword atau Tau. Jadi teman-teman nanti baca ya di situ white papernya seperti apa dan ini project ngapain sih sebenarnya. Itu bisa teman-teman baca dari white papernya. Nah, white paper sendiri ini biasanya ada dua jenis. Pertama ini yang memiliki jenis research paper dan kedua ini jenisnya komersial. Yang research paper ini biasanya sama seperti white papernya Bitcoin ya. Jadi berbentuk seperti jurnal ilmiah. Tapi yang model komersial ini biasanya tipikal-tipikal yang website ya. Yang mana supaya mudah dimengerti dibuat model komersial. Jadi memang ada dua model jenis penulisan white paper. Kalau saya lebih prefer yang di kiri karena lebih akademik ya, lebih scientific, lebih reliable daripada yang only tulisan di website. Nah, selanjutnya adalah sosial media, karena sosial media ini merupakan alat atau tools yang digunakan oleh para developer ini untuk mereka spread projectnya ya, untuk menunjukkan ke dunia bahwa projectnya ada. Karena memang siapa sih yang nggak pakai sosial media sekarang, dan hampir semua project itu menggunakan sosial media. Semua platform sosial media dari Instagram, YouTube, Twitter, Discord, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di website itu selalu ditunjukkan ya link resmi sosial media dari berbagai project. Jadi kamu cek aja resmi langsung dari websitenya. Teman-teman, kita sarankan untuk menambah conviction dari sesuatu yang kamu investasikan. Kamu jangan hanya follow, tapi mungkin ikutin juga community-nya. Kadang mereka punya Telegram atau Discord, supaya kamu tahu ya ada perkembangan atau update dari project-project tertentu. Yang mana itu akan menambah conviction kamu. Tidak hanya cari-cari cuan, tapi mungkin juga bisa cari teman dari community di Discord atau Telegram. Lalu dari informasi tersebut, cara mengolahnya gimana untuk menilai intrinsiknya? Ini akan kita jelaskan di modul selanjutnya. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.